221 Perebutan Guild Teratas. Bagian 2. Baik Ewan maupun Wang Qiang meluangkan waktu sejenak untuk menilai Izroth. Sekilas, tidak ada yang istimewa dari dirinya dan sulit untuk memahami Izroth. Namun, Ewan dan Wang Qiang bukanlah orang bodoh. Tidak peduli seberapa tidak berbahaya dan riangnya Izroth di luar, pada akhirnya, mereka menganggapnya sebagai pemain dengan banyak bakat terpendam. Bukanlah tugas yang mudah untuk meraih posisi pertama dalam acara pelindung Amaharpe untuk pemain solo. Selain itu, ketika mereka menambahkan semua informasi sebelumnya yang diperoleh tentang Izroth, tidaklah sulit untuk mencapai pemahaman yang baik dan solid tentang siapa yang mereka hadapi. Namun, pada akhirnya, Izroth adalah sosok yang tidak dikenal dan tidak seorang pun pernah mendengar namanya sebelum RML. Dengan demikian, meskipun Izroth telah menunjukkan banyak prestasi dan prestasi luar biasa di bidang PvE RML, masih belum ada pengetahuan luas mengenai keterampilan PvP-nya. Dalam MMORPG, terutama VRMMORPG seperti RML, PvP akan menjadi faktor terbesar untuk menentukan apakah seorang pemain benar-benar pemain tingkat atas atau hanya seseorang yang hanya pandai bertarung melawan monster. Namun, firasat Ewan dan Wang Qiang mengatakan bahwa pemain di hadapan mereka tidak hanya ahli dalam PvE, tetapi juga PvP. Aku tidak tahu kalau pemimpin Serikat Crosshaven sedang menantikan pertemuan. Izroth menjawab dengan santai. Sebagai pemain yang merebut posisi pertama dari tanganku di Protectors of Amaharpe, wajar saja jika aku ingin bertemu langsung denganmu. Izinkan aku mengucapkan selamat secara pribadi atas kemenanganmu, meskipun terlambat beberapa hari. Ucap Ewan dengan nada suara yang tenang dan mantap. Ewan telah mempertahankan posisi nomor 1 selama seluruh acara hingga suatu saat ketika seorang pemain, yang bahkan tidak terdaftar dalam 10 besar, tiba-tiba melompat di depannya. Pada akhirnya, ia terlempar ke posisi kedua. Meskipun hadiah yang ia dapatkan masih luar biasa, tetap saja tidak ada yang lebih hebat daripada memperoleh posisi pertama dalam acara besar. Hanya sedikit keberuntungan. Izroth menyatakan, ia tidak berusaha untuk bersikap rendah hati, tetapi itu sebagian karena keberuntungan. Lagi pula, jika ia tidak pernah memperoleh sifat spiritual essence dari Chaotic Dogma Realm dan skill AoE Behemoth Squeak dari mengalahkan Brooding Behemoth Basbus selama acara tersebut, maka ada kemungkinan besar ia tidak akan pernah mencapai posisi pertama di atas Ewan. Segala sesuatunya berjalan dengan sempurna baginya dan dari sudut pandang orang lain, hal itu dapat dianggap sebagai keberuntungan bagi Izroth dan kemalangan bagi Ewan. Namun, tidak ada yang menanggapi pernyataan Izroth dengan serius. Tidak peduli seberapa beruntung seseorang, mustahil bagi mereka untuk meraih posisi pertama di antara begitu banyak pemain terampil lainnya jika mereka sendiri tidak terampil. Begitu ya, lain kali aku hanya bisa berharap keberuntunganku sendiri lebih baik. Ewan menjawab sambil menoleh lalu mengalihkan perhatiannya ke arah Mariposa. Kudengar ketua Serikat Mariposa adalah salah satu pemain pertama yang masuk ke toko. Beruntung sekali Anda ada di dekat sini, kata Ewan sambil memperhatikan Mariposa dengan saksama. Mariposa tersenyum malu-malu dan menjawab, aku lahir di bawah bintang keberuntungan. Mungkin itu ada hubungannya. Dia tahu bahwa Ewan mencoba menyelidiki hubungannya dengan Izroth, atau paling tidak, mencoba menentukan apakah sudah ada semacam kemitraan di antara mereka. Namun, dia tidak akan membuatnya begitu mudah baginya untuk membaca situasi yang ada. Jika aku tidak salah ingat, adik perempuanmu berada di kelompok yang sama dengan Izroth saat acara itu, kan? Kata Wang Qiang sambil menyeringai. Waktu itu ketika Zhang Jie pergi ke sektor Blue Oasis selama acara, dia membawa informasi itu bersamanya. Itu hanya muncul dalam percakapan sampingan dan dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, namun, mungkin ada sesuatu yang terjadi setelah semua yang tidak dia sadari. Siapa yang adik perempuanku pilih untuk bergaul tidak ada hubungannya denganku, kata Mariposa. Hah, siapa yang tidak tahu betapa protektifnya kamu terhadap adik perempuanmu? Apa kamu berharap aku percaya orang sepertimu tidak peduli dengan orang-orang yang menemaninya? Sungguh menggelikan. Wang Qiang menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Kalian berdua ke sini untuk membeli pil atau tidak? Kalau begitu, cepatlah pergi berbelanja. Mariposa berkata sambil melambaikan tangan pada mereka berdua. Dari interaksi mereka, terlihat bahwa mereka sudah sering bertemu sebelumnya. Namun, tidak ada niat bermusuhan dari kedua belah pihak dan, pada kenyataannya, mereka tampak cukup dekat untuk tidak tersinggung dengan kata-kata masing-masing.
Tentu saja, itu hanya sebagian alasan kita ada di sini, kata Ewan sambil berbalik ke arah Izrod. Dia kemudian melanjutkan, saya akan terus terang dan langsung ke intinya. Jika Anda menjual pil 5 siklus di tempat ini, itu hanya berarti satu dari 3 hal. Yang pertama adalah Anda mengetahui identitas asli Kaisar Pil. Semua orang di sekitar yang bisa mendengar terkejut ketika mendengar kata-kata Ewan. Kaisar Pil. Pemilik toko ini secara pribadi mengenal Kaisar Pil yang terkenal dan misterius yang selama ini dicari-cari oleh semua guild papan atas di RML. Jika memang begitu, ini pasti akan menjadi tempat terpanas di RML untuk mendapatkan pil di masa mendatang. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mengonsumsi pil yang dibuat oleh Kaisar Pil? Yang kedua adalah kau entah bagaimana berhasil memperoleh resep pil 5 siklus dan menyalin resep lain dari Kaisar Pil. Pilihan terakhir adalah kau, Izrod, sebenarnya adalah Kaisar Pil, seorang apoteker tingkat 3. Ewan menjelaskan. Pemilik toko itu mungkin adalah Kaisar Pil. Benarkah itu? Mereka tidak yakin karena kedengarannya seolah-olah Ewan hanya menebak-nebak, namun, mereka pasti mendengarkan dengan saksama sambil berpura-pura melihat-lihat barang-barang itu. Mariposa mencibir, kau benar-benar tahu cara membiarkan imajinasimu menjadi liar, Ewan. Ewan hanya tersenyum tipis menanggapi perkataan Mariposa sambil melanjutkan dan berkata, menurutku pilihan pertama adalah penjelasan yang paling masuk akal. Sedangkan untuk dua lainnya, itu tidak mungkin, tetapi bukan tidak mungkin. Alasan Ewan mengucapkan kata-kata itu adalah karena fakta bahwa seseorang seperti Pil Emperor pasti telah mendedikasikan waktu dan jam yang tak terhitung jumlahnya di RML untuk membuat resep pilnya. Itulah satu-satunya cara untuk menjelaskan bagaimana Pil Emperor saat ini menjadi satu-satunya pemain apoteker di RML yang telah mencapai peringkat 3. Bagaimana mungkin seseorang seperti Izrod yang sempat menempati posisi pertama dalam suatu acara dan pergi membersihkan ruang bawah tanah, mungkin sempat melatih keterampilan apotekernya dan meneliti sejumlah besar reagen yang tersedia. Mengenai pencurian resep pil, Ewan sangat meragukan hal itu. Kesan Izrod saat ini tidak hanya memberitahunya hal itu, tetapi juga, pemain mana yang tidak akan menjaga resep pil yang berpotensi menghasilkan jutaan koin emas, dengan nyawa mereka. Ewan mengerti bahwa tidak penting mana dari ketiganya yang benar. Pada akhirnya, Izrod pasti punya hubungan dengan Kaisar Pil dengan satu atau lain cara karena ada 3 pil tingkat 3 yang tersimpan di Istana Alam Mistik. Seperti yang dikatakan Mariposa, kau benar-benar tahu cara membiarkan imajinasimu menjadi liar. Izrod berkata sambil menggelengkan kepalanya dalam hati. Membayangkan dia mencuri resep pil dari siapapun saja sudah menggelikan. Oh, mungkin Anda ingin menjelaskannya lebih lanjut. Tapi pertama-tama, saya ingin tahu apakah ada tempat pribadi yang bisa saya kunjungi untuk berbicara dengan pemilik toko Mystical Realm Palace. Ada banyak hal yang bisa dibicarakan, kata Ewan sambil menatap banyak mata yang menatap ke arah mereka. Meskipun beberapa pemain menyembunyikannya dengan baik, masih ada banyak yang terlihat jelas. Kebetulan aku tahu sebuah tempat. Izrod menjawab dengan santai sambil mulai berjalan menuju ruangan yang ia buat khusus untuk pertemuan pribadi atau konferensi. Namun, ia tidak menyangka akan segera menggunakan ruangan itu setelah pembukaan besar-besaran. Tentunya kau tidak keberatan jika aku ikut, kata Mariposa sambil berjalan bersama Ewan dan Wang Qiang. Ketiganya mengikuti Izrod. Sekalipun aku keberatan, aku yakin kau tetap akan ikut, kata Ewan. Izrod mengubah izin untuk mengizinkan Mariposa, Ewan, dan Wang Qiang memasuki ruang konferensi. Ia duduk di ujung meja sementara 3 orang lainnya duduk tak lama setelahnya. Istana Alam Mistis. Ini pertama kalinya aku mendengar berita tentang pembukaan toko. Kenapa aku baru tahu sekarang? Asgard mengerutkan kening. Saat itu, dia berada di luar Amaharpe untuk menjelajahi ruang bawah tanah ketika dia menerima banyak pesan dari anggota guildnya yang berada di Amaharpe mengenai pembukaan toko pertama milik pemain. Ini berita besar. Namun, berita ini muncul begitu saja, yang mengejutkan mengingat jaringan informasi Blue Oasis yang sangat luas. Sesuatu yang sebesar ini lolos tanpa terdeteksi adalah hal yang tidak dapat diterima. Pasti hanya ada sedikit orang yang terlibat sehingga hal seperti ini bisa dirahasiakan begitu saja. Apakah ada gambaran tentang siapa yang mengendalikan toko ini? Ini bisa mengubah keseimbangan kekuasaan saat ini, kata Niflheim sambil mengernyitkan dahi. Jika salah satu guild teratas mengendalikan toko atau bahkan seseorang yang bersekutu dengan guild teratas lainnya,
maka hal itu berpotensi mengubah banyak hal secara drastis. Ada lebih banyak informasi yang masuk setiap detik. Tunggu sebentar, ini. Asgard mengangkat alisnya saat dia melihat pesan masuk baru dan keterkejutan tergambar jelas di wajahnya. Ada apa? Niflheim menatap Asgard dengan rasa ingin tahu. Kita harus segera kembali ke Amarpe. Niflheim, kau akan ikut denganku menggunakan Returning Scroll. Sedangkan untuk kalian semua, akan lebih baik jika kalian melanjutkan perjalanan tanpa kami. Masalah ini membutuhkan perhatian kita segera. Asgard berkata dengan ekspresi serius saat ia mengeluarkan Returning Scroll dari inventarisnya. Niflheim sedikit terkejut dengan perilaku Asgard yang tiba-tiba dan tergesa-gesa. Orang harus tahu bahwa satu Returning Scroll berharga sekitar 100 koin emas. Itu lebih dari 75.000 RMB dengan nilai tukar saat ini. Bagi mereka, menggunakan dua Returning Scroll bisa dianggap harga yang mahal untuk situasi yang tidak darurat. Pemimpin serikat dari Sleeping Gardenia dan Crosshaven telah tiba untuk menyambut pemilik toko. Rupanya, dia bukan anggota serikat manapun. Ini kesempatan untuk Blue Oasisku. Asgard berkata dengan nada percaya diri dalam suaranya. 200 koin emas. Jadi apa? Ini adalah toko pertama yang dimiliki pemain di RML. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan sebagian keuntungan secara langsung, masih ada peluang lain untuk dijelajahi. Apa kau yakin aku harus ikut? Aku lebih dari mampu memberikan bantuan melalui sistem pengiriman pesan. Kata Niflheim. Ia merasa akan sia-sia bagi mereka berdua untuk menggunakan gulungan pengembalian. Namun, Asgard menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan dan menjawab, aku ingin kau hadir bersamaku secara langsung dalam hal ini. Lagi pula, kau memiliki pengalaman terbanyak dibanding anggota Blue Oasis lainnya dalam berurusan dengan pemilik toko. Sepertinya temanmu itu memang telah melakukan beberapa hal menarik akhir-akhir ini. Rangkaian peristiwa serupa terjadi di seluruh guild papan atas di Amarpe. Tanpa disadari, Mariposa dan Ewan telah memulai gelombang yang tidak dapat dihentikan lagi. Untuk pertama kalinya sejak dimulainya RML, pemimpin setiap guild papan atas berkumpul di lokasi yang sama, Mystical Realm Palace. Guild papan atas berebut untuk membuat kesan pertama yang baik. 222 gelombang tamu tak terduga. Izroth saat ini berada di dalam ruang konferensi yang terletak di dalam istana alam mistis. Saat ini, percakapan masih cukup santai dan tidak ada hal penting yang dikatakan. Namun, Izroth sedikit terkejut dengan sikap menahan diri Ewan. Ewan berbicara dengan nada suara tenang yang tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan, hanya tingkat kebanggaan dan kepercayaan diri tertentu yang tercermin dari bahasa tubuhnya dan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Seolah-olah Ewan sedang menunggu sesuatu terjadi sebelum ia sampai pada topik utama. Adapun Mariposa, dia ada di sini hanya untuk menguping pembicaraan mereka. Gardenia yang sedang tidur dan Izroth sudah membuat kesepakatan, jadi dia tidak khawatir tentang hal-hal seperti mendapatkan keuntungan tambahan. Pada titik ini, dia hanya ingin tetap mendapat informasi dan mengetahui situasi yang terjadi. Wang Qiang diam-diam mengamati Izroth. Tujuannya adalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang di balik Izroth sehingga ia bisa lebih memahami orang seperti apa yang sebenarnya mereka hadapi. Namun, ekspresi riang yang selalu muncul di wajah Izroth membuatnya sulit dibaca. Setelah mengobrol sekitar 5 menit atau lebih, Opal, salah satu penjaga toko NPC yang disewa Izroth, berjalan ke ruang konferensi dengan pesan untuk Izroth. Opal membungkuk sopan dan berkata, maaf mengganggu, tapi ada tamu yang ingin bertemu dengan Anda, handler Izroth. Ewan menyipitkan matanya dan melirik ke arah Wang Qiang yang memberinya anggukan kecil sebagai jawaban. Sepertinya yang lain akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kita, kata Ewan dengan senyum tipis di wajahnya. Ia tahu bahwa momen ini pasti akan terjadi sejak ia dan Mariposa memutuskan untuk mengunjungi tempat itu secara langsung. Ini berarti tidak ada orang lain yang dapat mengirim perwakilan dan harus datang sendiri jika mereka ingin dianggap serius. Selama ini, Ewan tidak hanya mengobrol tanpa tujuan dengan Izroth. Meskipun tidak ada topik penting, Ewan memanfaatkan waktu sebanyak mungkin sebelum yang lain tiba untuk menjalin pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih dekat dengan Izroth. Meskipun hanya berlangsung beberapa menit, Ewan yakin bahwa hal itu akan menempatkannya jauh di depan orang lain yang datang setelahnya. Kebanyakan orang gagal menyadari bahwa memiliki koneksi sekecil apapun dapat memberikan dampak besar dalam jangka panjang.
Tamu, yang lainnya, siapa mereka? Tanya Izrod. Menurut apa yang telah kudengar, mereka semua mengaku sebagai pemimpin serikat yang ingin bertemu dengan handler Izrod. Ada juga beberapa orang lain yang ingin bertemu denganmu, namun, itu agak sulit, jawab Opal. Bermasalah, jelaskan, tanya Izrod. Ya, saat ini ada total 56 orang yang menunggu di luar pintu ini. Ruang konferensi ini hanya dimaksudkan untuk menampung total 30 orang, oleh karena itu, mustahil untuk bertemu dengan mereka semua pada saat yang bersamaan. Namun, mereka semua menolak untuk pergi sampai mereka bertemu dengan handler Izrod, kata Opal. Ia kemudian melanjutkan, karena keterbatasan jumlah penghuni, saya mendapati bahwa jika masalah ini terus berkembang pada tingkatnya saat ini, potensi keuntungan kami akan turun lebih dari 33,28% dalam 1 jam ke depan saja. Rekomendasinya adalah untuk melaksanakan perintah pengusiran untuk semua pihak yang terlibat. Haruskah saya memulai tindakan ini? Perintah pengusiran akan secara paksa mengusir pemain dari toko dan melarang mereka masuk selama jangka waktu tertentu. Fitur ini ditambahkan agar pemilik toko dapat mempertahankan kendali yang tepat atas toko mereka dan mencegah masuknya tamu yang tidak diinginkan. Tunda tindakan itu, ucap Izrod sambil menoleh ke arah Mariposa dan Ewan. Mariposa tersenyum tak berdaya dan berkata, itu respons yang wajar. Ada terlalu banyak peluang potensial yang bisa kamu wakili, suka atau tidak, Izrod. Jika kamu menginginkan saranku, aku tidak akan membuang waktu untuk menghibur mereka yang tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Jika saya boleh memberi saran, ini adalah masalah yang tidak bisa ditunda terlalu lama. Terus terang saja, Anda terlalu aneh untuk diabaikan saat ini. Prestasi Anda tidak hanya dicatat, tetapi memiliki toko ini adalah hal yang membuat Anda menyerah. Anda tidak bisa lagi diabaikan oleh siapapun. Saya setuju dengan pemimpin Serikat Sleeping Gardenia. Ewan menyatakan. Izrod tahu apa yang mereka berdua maksud. Memang, lebih baik menyelesaikan masalah ini dalam satu saat yang cepat daripada melakukannya sedikit demi sedikit. Namun, Izrod tidak terbiasa dengan keseluruhan struktur serikat dalam RML. Pada saat-saat seperti inilah Izrod menyadari seberapa sering Ziyi mengisi kekosongan dengan mudah dalam hal-hal seperti ini. Akhirnya, saya harus menemukan cara untuk mengumpulkan sumber informasi terpercaya saya sendiri tanpa perlu melalui pihak ketiga. Wang Qiang, kau tunggu di luar. Karena tempat yang tersedia terbatas, kita tidak boleh mempersulit Izrod. Ucap Ewan sambil menatap Wang Qiang. 3 orang itu ramai dan 4 orang itu pesta, iya kan? Hah, oke aku paham. Aku tahu kapan aku tidak diterima. Wang Qiang bercanda. Mariposa menyipitkan matanya saat mengamati perilaku Ewan dan Wang Qiang. Mengapa Ewan rela meninggalkan seseorang seperti Wang Qiang di sisinya di saat seperti ini? Baginya, hal itu tidak masuk akal. Namun, dia tahu bahwa Ewan bukanlah orang bodoh dan apapun yang dipikirkan atau direncanakannya selalu merupakan sesuatu yang memiliki hasil dan manfaat jangka panjang, bukan omong kosong yang hanya menguntungkan sesaat. Beberapa saat kemudian setelah berdiskusi dengan Mariposa dan Ewan, Izrod membuka pintu ruang konferensi dan langsung melihat sekelompok besar pemain berkerumun di sekitar pintu. Namun, karena tidak seorang pun di antara mereka yang memiliki izin untuk memasuki ruangan, mereka semua terhalang oleh penghalang transparan. Adapun Wang Qiang, dia berjalan melewati penghalang dan kembali ke area toko utama. Dia masih belum membeli set pilnya sendiri, terutama yang terletak di lantai 2. Tuan Izrod, ke sini. Serikatku, Kuil Bulan, ingin mendiskusikan beberapa hal denganmu. Lewat sini, naluri pembunuhku bersedia bekerja untukmu, katakan saja. Benarkah kau kenal Kaisar Pil? Aku ingin belajar padanya. Namun, pemimpin guild teratas tidak berteriak tanpa alasan seperti kebanyakan guild kecil atau rata-rata yang hadir. Mereka memiliki citra publik tertentu yang harus dijunjung tinggi dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak sedap dipandang dengan begitu banyak mata yang tertuju pada mereka. Terlebih lagi karena tidak semua guild teratas akur satu sama lain. Siapa yang mau memberi musuh mereka amunisi? Benar-benar kacau. Ketika Opal membuat laporannya beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa hanya ada 56 orang yang menunggunya di balik pintu. Namun, Izrod yakin bahwa ada hampir 2 kali lipat jumlah itu di depan matanya. Dia melihat ke arah Opal yang matanya menyapu kerumunan pemain.
Tampaknya jumlah orang yang ingin bertemu dengan handler Izrot telah meningkat sebesar 50% menjadi 84 orang. Potensi kerugian laba per jam telah diperbarui menjadi 46,92%. Haruskah saya mengeksekusi? Opal menjelaskan. Tidak perlu. Izrot berkata sebelum dia selesai berbicara. Meskipun dia sudah siap menghadapi situasi seperti ini, dia tidak menyangka akan sebesar ini. Dia mengangkat telapak tangannya sebagai tanda bahwa dia akan berbicara. Kerumunan yang riuh itu mereda dan semua orang mulai mendengarkan. Lagi pula, jika dia memanggil nama mereka, mereka tidak ingin melewatkannya karena mereka tidak memperhatikan. Saat ini, ada hampir 100 orang di sini. Sayangnya, ruangan ini hanya dapat menampung 30 pemain pada kapasitas maksimalnya. Karena sudah ada 3 orang di sini, saya hanya dapat mengizinkan 27 pemain lainnya untuk masuk ke dalam. Oleh karena itu, siapapun yang tidak dapat membayar biaya masuk sebesar 50 koin emas, saya akan meminta Anda untuk pergi. Ucap Izrot dengan nada suara acuh tak acuh. 50 koin emas hanya untuk masuk ke dalam. Itu lebih dari 38.000 RMB. Segera setelah pengumuman itu, banyak pemain yang putus asa. Tidak semua dari mereka mampu mengeluarkan 50 koin emas begitu saja seolah-olah itu bukan apa-apa. Namun, sejauh menyangkut guild teratas, 50 koin emas bukanlah apa-apa. Kelompok yang beranggotakan 86 pemain itu dengan cepat menyusut menjadi sekitar 51 pemain. Masih ada beberapa guild berukuran rata-rata yang bersedia mengumpulkan koin emas mereka dengan guild yang memiliki aliansi dengan mereka untuk membayar biaya masuk. Itu adalah harga yang mahal untuk dibayar, namun, jika mereka dapat menerima satu keuntungan atau koneksi saja, mereka merasa pengorbanan itu akan setimpal. Saya juga harus membatasi perwakilan hanya 1 orang per kelompok. Jika saya menemukan seseorang mencoba melanggar aturan ini, maka saya akan memastikan orang tersebut, serta kelompok yang mereka wakili, tidak lagi diterima kembali di istana alam mistik saya. Kata Izrot. Setelah pernyataan itu, bahkan beberapa guild papan atas mengernyitkan dahi. Mereka tidak mau mengambil risiko yang tidak perlu itu. Namun, sangat sulit bagi guild-guild biasa yang telah bersekutu untuk mencari perwakilan. Pada akhirnya, tidak ada yang mau memberikan wewenang penuh kepada yang lain karena takut guild mereka tersisih. Oleh karena itu, kelompok yang beranggotakan 51 pemain itu dengan cepat menyusut menjadi 26 orang. Tanpa diduga, masih ada 1 slot yang tersisa. Asgard, yang telah tiba di sana bersama Niflheim, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Jika hanya 1 dari mereka yang bisa masuk ke dalam, maka mereka tidak hanya membuang-buang penggunaan returning scroll tetapi sekarang ada pertanyaan penting yang harus dijawab. Apakah lebih baik baginya, pemimpin Serikat Blue Oasis untuk hadir, atau Niflheim yang sudah memiliki beberapa bentuk kontak dengan Izrot? Jika Blue Oasis adalah satu-satunya guild yang tidak mengirim pemimpin guild mereka untuk bertemu, mereka pasti akan diejek terlepas dari situasinya. Lagi pula, bahkan seseorang seperti Wang Qiang telah meninggalkan ruangan. Alasan apa yang mungkin mereka gunakan untuk mengatakan bahwa itu tidak adil? Itu adalah dilema yang tidak mengenakan. Namun, Niflheim menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya kau yang pergi. Kita tidak boleh kehilangan muka di hadapan begitu banyak guild lain. Meskipun Niflheim kecewa karena tidak dapat hadir dalam acara besar seperti itu, dia tahu apa prioritasnya. Opal, setelah para pemain yang hadir menyerahkan biaya masuk, berikan mereka izin untuk memasuki ruang konferensi. Perintah Izrot. Dimengerti. Opal menjawab sambil membungkuk sopan. Ia kemudian mulai menerima biaya masuk para pemain saat mereka memasuki ruang konferensi. Tepat saat Izrot hendak kembali ke ruang konferensi, dia melihat Niflheim berjalan pergi. Sepertinya jalan kita akan terus bersimpangan, Kapten ke-7 dari Guild Blue Oasis, Niflheim. Apakah kau berencana untuk pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun? Ucap Izrot yang langsung menarik perhatian bukan hanya Niflheim tetapi juga perhatian para pemimpin guild lainnya. Niflheim menghentikan langkahnya dan berbalik untuk menyapa Izrot sambil berkata, sepertinya kau sudah sangat sibuk. Mengalihkan perhatianmu dengan obrolan kosong adalah tindakan yang tidak bijaksana. Apakah kau tidak punya masalah pribadi untuk didiskusikan denganku setelah acara ini? Kurasa kita belum sempat membahasnya. Ayo, kita bahas langsung setelah ini selesai. Ucap Izrot sambil menyambut Niflheim ke ruang konferensi. Niflheim bukan satu-satunya yang terkejut dengan Izrot,
para pemimpin guild lainnya juga bingung. Dia baru saja mengatakan beberapa saat yang lalu bahwa hanya satu perwakilan per kelompok yang bisa masuk ke dalam dan sekarang dia mengingkari janjinya sendiri dan memberikan 2 slot untuk Blue Oasis. Bukankah dia terang-terangan mendukung Blue Oasis? Mungkin kalian tidak tahu, tapi pemimpin serikat Blue Oasis sudah ada di sini untuk mewakili serikatnya. Membiarkan anggota serikatnya yang lain masuk akan, salah satu pemain yang sudah berada di dalam ruangan mencoba menjelaskan, namun, dia segera disela oleh Izrod. Jika aku mengundang seseorang, maka mereka diundang. Ucap Izrod dengan nada riang. Pemain itu ingin protes, tetapi dia tidak ingin mengambil risiko menyinggung Izrod sebelum mereka memulai sesuatu. Betapa bodohnya itu. Jika kau bersikeras, maka aku akan memaksakan kebaikanmu, kata Niflheim saat menerima tawaran Izrod. Izrod tidak percaya pada kebetulan belaka. Ada alasan mengapa takdir terus bersimpangan dengan takdir Niflheim. Oleh karena itu, ia akan meluangkan waktu untuk menyelidiki masalah ini setelah semuanya selesai. Ia juga tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya proposisi yang disebutkan Niflheim sebelumnya yang akan menguntungkan mereka berdua. Setelah semuanya akhirnya tenang, Izrod duduk di ujung meja dan mengalihkan pandangannya ke 29 pemain yang juga duduk. Pemandangan ini mustahil dilihat dalam keadaan normal. Para pemain di ruangan ini memiliki pengaruh gabungan yang dapat membersihkan siapapun atau apapun di RML. Pertemuan besar pertama para kekuatan teratas di RML telah resmi dimulai. 223 tidak tertarik. Tapi bukannya mustahil bertemu. Saat itu, suasana di ruang konferensi begitu hening sehingga suara jarum jatuh dapat terdengar. Setiap pemain yang hadir mengamati pemain lain di meja. Ini bukan hanya pertama kalinya sebagian besar dari mereka melihat Izrod secara langsung, tetapi juga satu sama lain. Oleh karena itu, mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang calon pesaing mereka di RML. Namun, ada beberapa pemain yang memberikan tatapan mematikan kepada pemain lain yang duduk di meja. Misalnya, pemimpin Guild Hyper Symphony Wang Ping menatap tajam ke arah Slayer, pemimpin Guild Sage Falls. Selama acara tersebut, salah satu dari 6 tangan Sage Falls, Virus, yang memimpin serangan terhadap Simfoni Hyper Wang Ping. Oleh karena itu, wajar saja jika ada permusuhan di antara mereka. Meskipun Wang Ping sangat marah dan kesal hanya dengan melihat Slayer, dia mengerti bahwa ini bukanlah waktu atau tempat untuk melampiaskan amarahnya. Pada akhirnya, dia percaya bahwa Sage Falls dan Slayer telah menerima balasan yang pantas karena hasil akhir dari masalah ini. Wang Ping bukan satu-satunya yang menatap Slayer. Faktanya, ada banyak mata yang tertuju pada Slayer dan sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan penghinaan dan hinaan. Namun, ada juga beberapa yang dipenuhi dengan tatapan serakah yang kejam, seolah-olah dia hanyalah hadiah besar yang bisa diraih dan direbut dengan ujung jari mereka. Sudah menjadi rahasia umum saat ini bahwa Sage Falls telah mengalami pukulan telak yang mengguncang posisi mereka sebagai salah satu dari 10 guild teratas. Hancurnya seluruh anggota guild mereka tidak hanya menyebabkan para pemain kehilangan poin pengalaman yang berharga tetapi juga mengakibatkan hilangnya peralatan dalam jumlah besar. Seolah kedua hal itu belum cukup, mereka juga berada dalam kondisi lemah selama beberapa jam setelah kematian mereka. Jika dijumlahkan, Sage Falls masih jauh dari kekuatan dan pengaruh puncaknya dalam RML. Bahkan, ada yang menginginkan mereka tetap lemah dan perlahan-lahan meraup keuntungan apapun yang mungkin. Aku berasumsi ada banyak alasan untuk kunjungan pribadimu ke Istana Alam Mistisku, namun, aku yakin satu kata yang dapat merangkum semuanya adalah rasa ingin tahu. Ucap Izrod memecah keheningan yang sebelumnya membanjiri ruangan itu. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah Izrod saat dia berbicara. Memang, jika berbicara tentang inti masalahnya, mereka semua ada di sini karena mereka penasaran dengan satu hal atau lainnya. Entah itu pil yang sedang dijual, untuk melihat seperti apa bagian dalam toko milik pemain, atau bahkan untuk mengetahui kepribadian pemilik toko, Izrod. Namun, ada satu alasan utama mengapa setiap orang di sini, kecuali satu atau dua orang, memutuskan untuk mengunjungi Istana Alam Mistik Pil 5 Siklus. Lebih tepatnya, bukan pil itu sendiri, melainkan orang di balik pembuatan pil yang membuat mereka penasaran. Begitu mereka mengetahui bahwa tidak hanya ada satu, bukan dua, tetapi 3 pil kelas 3 yang terdapat di satu toko, mereka benar-benar tidak bisa berkata apa-apa.
Pada saat yang sama, mereka juga bersemangat karena akhirnya menemukan beberapa petunjuk tentang Kaisar Pil yang sulit dipahami dan misterius. Sudah diketahui umum bahwa pencipta pil 5 siklus saat ini adalah satu-satunya apoteker kelas 3 di RML. Meskipun popularitasnya sangat tinggi, tidak seorang pun tahu siapa dia atau dari mana asalnya. Hal ini membuat sulit untuk melacak informasi apapun mengenai identitasnya yang membuat bagian informasi dari masing-masing guild cukup pusing dalam prosesnya. Biarkan aku terus terang saja, orang yang kau sebut Kaisar Pil itu tidak tertarik bertemu dengan kalian semua. Izroth berkata dengan nada suara acuh tak acuh. Setelah memikirkannya sebentar, ia memilih untuk merahasiakan identitasnya sebagai Kaisar Pil. Ia tahu bahwa membiarkan Kaisar Pil mempertahankan statusnya sebagai enigma dapat memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Meskipun ada orang-orang seperti Mariposa dan Metronome yang mengetahui identitasnya sebagai Kaisar Pil, ia berani bertaruh bahwa tidak satu pun dari mereka yang bersedia menentang niatnya. Bagaimanapun, mereka hanya akan kehilangan sesuatu, bukan memperoleh sesuatu dengan melakukannya. Sebuah teka-teki menjadi legenda hari demi hari tanpa perlu melakukan apapun pada titik tertentu. Sekarang, setiap kali pil yang menarik dirilis, pikiran pertama yang terlintas di benak semua orang adalah Kaisar Pil. Memiliki pengaruh yang begitu kuat pada berbagai hal membuat pengaruh seseorang membesar menjadi sesuatu yang luas dan tak terbatas seiring berjalannya waktu. Meskipun itu bukan bagian dari rencana awal Izroth untuk melakukannya, dia adalah tipe orang yang berimprovisasi ketika situasinya mengharuskannya. Semua orang terkejut dengan kata-kata Izroth. Kaisar Pil tidak tertarik bertemu dengan mereka. Apakah dia tidak tahu siapa orang-orang yang duduk di meja ini dan apa yang mereka wakili? Salah satu orang di meja itu bernama Seking Fangs, pemimpin Serikat Hollow Tempo, mengerutkan kening dan berkata, tentu saja Anda bercanda. Jika Pil Emperor tidak ingin bertemu dengan kita, tidak apa-apa. Namun, dia harus mengatakannya langsung kepada kita. Jangan tersinggung, tetapi Anda dapat memahami kekhawatiran saya dalam menerima begitu saja perkataan seseorang di posisi tinggi seperti Anda. Banyak orang lain yang memiliki pemikiran serupa dengan Seking Fangs. Jika mereka akan ditolak, maka itu pasti dilakukan oleh Pil Emperor sendiri. Bagaimanapun, mereka telah menunjukkan banyak muka kepadanya dengan datang langsung. Paling tidak yang bisa dia lakukan adalah membalas budi dengan melakukan hal yang sama. Saya bisa mengerti keengganan Kaisar Pil untuk bertemu dengan kita. Bagaimanapun, menjadi seorang apoteker membutuhkan banyak fokus dan wajar jika dia ingin tetap tenang. Jika memang begitu, maka kita harus menghormati keinginannya, kata Ewan dengan tenang. Oh, dan apa yang dikatakan pemimpin Serikat Sleeping Gardenia tentang ini? Seorang pemain bernama Simplicity angkat bicara. Simplicity adalah pemimpin Guild Mist Paradise. Lebih dari 80% pemain di Mist Paradise adalah pemain wanita sehingga mereka mirip dengan Sleeping Gardenia dalam banyak hal. Hal ini menyebabkan persaingan alami terbentuk di antara kedua guild untuk menjadi wajah utama para pemain wanita. Apakah itu penting? Jika Kaisar Pil tidak ingin bertemu, maka tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubahnya. Kita tidak punya pilihan selain menghormati keinginannya, komentar Mariposa. Hah? Apa kau menganggap kami bodoh? Siapa tahu apa yang kalian bertiga bicarakan sebelum kami tiba di tempat ini. Kebetulan saja kau setuju dengan Ewan, apa kau mengerti maksudku? Seking Fangs mencibir. Kemana tujuanmu tidaklah penting. Aku dapat meyakinkanmu bahwa pembicaraan kita hanya sebatas obrolan ringan sebelum kedatanganmu, kata Ewan dengan senyum tipis terbentuk di bibirnya. Tak lama kemudian, ruang konferensi yang tadinya sunyi kini dipenuhi dengan perdebatan sengit yang terjadi di seluruh meja. Setelah beberapa menit berlalu, semua orang dapat mengambil langkah mundur dari berbagai hal dan melihatnya dari perspektif yang lebih luas. Ini tidak akan membawa kita kemana-mana. Wang Ping berkata dengan alis berkerut. Orang bisa tahu bahwa dia frustrasi dengan ekspresi wajahnya saat ini. Saya kebetulan punya sumber terpercaya yang mengatakan bahwa anggota Sleeping Gardenia punya persediaan besar lebih dari 100 pil 5 cycles. Maukah Anda menjelaskannya, Mariposa? Kata Simplicity. Tatapan semua orang tertuju pada Mariposa setelah kata-kata Simplicity itu diucapkan. Memiliki lebih dari 100 pil 5 cycles seharusnya mustahil mengingat jumlah yang terbatas yang dilelang di balai lelang. Namun,
Itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi jika Sleeping Gardenia benar-benar sudah memiliki hubungan langsung dengan Pil Emperor. Mariposa mencibir, siapa sumber terpercayamu? Kau yakin telingamu tidak perlu diperiksa? Mungkin kau seharusnya menyimpan 50 koin emas itu untuk mengunjungi dokter spesialis THT daripada masuk ke ruangan ini. Atau lebih baik lagi, kurasa dokter spesialis saraf mungkin bisa membantumu. Tentu saja, aku akan membayar tagihannya untukmu. Beraninya kau mengatakan itu lagi. Simplicity berdiri dari meja dan menatap tajam ke arah Mariposa. Jelas sekali dia sedang diejek dan dicemooh di depan semua orang. Dia tidak akan mentolerir omelan seperti ini. Berani sekali. Mariposa membalas dengan ketus dan membalas dengan tatapan tajam. Jika Simplicity ingin terus-menerus mencoba menekan tombol emosinya, maka dia tidak akan hanya duduk diam dan membiarkan dirinya diganggu tanpa membalas. Izrod mengamati interaksi antara berbagai orang yang hadir dengan tenang. Dari pengamatannya yang singkat, ia mampu memahami semua orang dengan baik. Mengenai pertengkaran mereka, Izrod melihatnya sebagai sesuatu yang mirip dengan apa yang terjadi ketika sekte-sekte besar di Seven Realms dulu berkumpul untuk sebuah konferensi atau acara penting. Akan selalu ada argumen dan perselisihan besar di antara mereka, terutama dalam hal harta karun atau tanah yang diberkati. Saya sudah melihat lebih dari cukup. Izrod butuh pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara guild-guild papan atas dan ia berhasil mengumpulkan semua informasi yang ia butuhkan saat ini. Sekarang, saatnya baginya untuk kembali mengendalikan pembicaraan. Saya harus mengelola sebuah toko. Jika kalian semua bersikeras membuang-buang waktu saya, maka saya harus meminta kalian untuk keluar dari istana alam mistis saya sehingga pemain lain dapat masuk ke dalamnya. Saya telah menjelaskan posisi Kaisar Pil dengan cukup jelas. Izrod berkata dengan santai. Kami tidak membayar 50 koin emas hanya untuk diberitahu bahwa dia tidak akan menemui kami. Ini penghinaan terhadap Hollow Tempoku. Meskipun dia adalah apoteker tingkat 3, dia hanya seorang apoteker. Dia tetap harus menunjukkan wajahnya kepada kami, Guild Papan Atas. Seeking Fangs berkata sambil mengambil sikap terhadap situasi yang ada. Sebenarnya, siapapun di antara mereka lebih dari mampu menangani satu apoteker yang kemungkinan besar tidak melakukan apapun selain berdiam di dalam ruangan sepanjang hari bereksperimen dengan berbagai resep pil. Akan tetapi, mereka lebih suka menjadikannya sebagai teman daripada musuh dan tidak mungkin mendorong Kaisar Pil ke tangan serikat tertentu. Itu akan berdampak buruk pada keseimbangan kekuatan yang sudah goyah antara serikat-serikat teratas RML. Serikat dengan persediaan pil kelas 3 yang tak terbatas adalah pemikiran yang menakutkan pada titik ini dalam permainan. Tidak, kau membayar 50 koin emas hanya untuk masuk ke ruangan itu. Itu sudah ditetapkan. Tapi, bukan berarti mustahil untuk menarik perhatian Kaisar Pil, kata Izrod. Semua orang langsung menahan napas mendengar kata-kata Izrod. Jika ada cara untuk menarik perhatian Kaisar Pil, tentu saja mereka ingin diberitahu cara melakukannya. Sebenarnya ini cukup sederhana. Kaisar Pil memiliki ketertarikan yang unik pada reagen langka yang digunakan dalam proses pembuatan pil. Oleh karena itu, jika Anda memiliki sesuatu yang menarik untuk dipresentasikan, maka ada kemungkinan besar Kaisar Pil akan memperhatikan usaha Anda. Izrod menyatakan. Rasanya aneh membicarakan diri sendiri sebagai pribadi yang terpisah. Pikiran mendalam menyebar ke seluruh ruangan. Tidak sulit untuk membaca maksud tersirat dari kata-kata Izrod. Pada dasarnya, dia mengatakan bahwa jika mereka tidak punya hal menarik untuk ditawarkan kepada Kaisar Pil, maka kemungkinan besar dia tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Selain itu, dia menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan sisi baik dari Kaisar Pil, jadi, bagaimana mungkin mereka menolaknya? Saya bersedia memberikan 3 taring harimau angin kepada Kaisar Pil sebagai tanda persahabatan. Saya hanya berharap kebaikan saya tidak akan terlupakan dalam waktu dekat, kata Wang Ping. Ia ingin menjadi orang pertama yang memberikan kesan baik dengan kemurahan hatinya. Taring Wind Tigress sangat sulit ditemukan karena selain sulit ditemukan, tingkat jatuhnya taringnya juga kurang dari 1%. Dia tidak hanya memberikan 1 item tersebut, tetapi 3. Ini akan memaksa orang lain untuk membuat penawaran serupa atau kehilangan muka. Saya bersedia menawarkan 5 batang belalang biru. Aku akan memberikan 4 akar kegigihan kepada Kaisar Pil. Setelah menerima tawaran Wang Ping, yang lain pun segera memberikan penawaran mereka sendiri. Pada akhirnya,
jika semua barang yang ditawarkan oleh pemain yang hadir digabungkan, mereka akan dapat membuka toko bahan langka mereka sendiri. Ini merupakan keuntungan besar bagi Izrot yang saat itu kekurangan banyak sekali material langka, bahkan dengan tambahan apa yang diberikan Sleeping Gardenia dari penyimpanan pribadi mereka. 224 Keberadaan Kaisar Pil kedua. Saya akan menyampaikan niat baik dan hadiah Anda kepada Kaisar Pil secara pribadi. Izrot berkata sambil memerintahkan Opal untuk mengumpulkan semua barang yang ditawarkan. Jelas bahwa semua orang datang ke tempat ini dengan persiapan yang matang. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan setiap orang membawa bahan langka yang digunakan dalam pembuatan pil. Setelah Opal mengumpulkan barang-barang itu, semuanya langsung menghilang begitu saja. Ini karena Opal menaruhnya di dalam area penyimpanan toko. Lagi pula, bukan hanya ruang dalam inventaris Izrot tidak terbatas, tetapi dia juga tidak ingin mengambil ruang yang tidak perlu jika memungkinkan. Mengenai hal itu, Izrot tidak terburu-buru untuk melakukannya. Ia yakin nilai total material langka itu mencapai ribuan koin emas, namun, ia tidak berniat menjualnya. Ada beberapa hal yang tidak dapat dibeli dengan koin emas dan dia tidak terlalu kekurangan emas sekarang karena tokonya sudah berdiri dan berjalan. Dengan tambahan bahan-bahan langka yang diberikan kepadanya, Izrot sekarang memiliki harta karun pribadinya sendiri. Saya ingin tahu apakah mungkin untuk mengajukan pesanan pribadi. Guild Sage Falls saya siap untuk memberikan harga yang sepadan bagi Anda. Sebutkan saja harganya, kata Slayer. Hah? Apa kau yakin Sage Falls mampu membiarkan seseorang menentukan harga mereka sendiri setelah menderita kerugian besar selama event terakhir, Slayer? Seking Fangs berkata dengan nada mengejek. Dia tidak lupa bahwa Sage Falls telah melancarkan serangan agresif terhadap guildnya selama event Protectors of Amaharpe. Itu belum semuanya, tetapi Seking Fangs bahkan berakhir mati dan kehilangan kesempatan pada gelombang ketujuh dan semua gelombang yang datang setelahnya. Menderita penghinaan dan kerugian besar seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak mengambil kesempatan ini untuk mempermalukan Slayer dan Sage Falls? Ekspresi wajah Slayer menjadi gelap saat dia menjawab, jaga mulutmu. Sage Fallsku mungkin telah menderita beberapa kekalahan, tetapi jangan berpikir sedetik pun bahwa kita cukup rentan untuk dihina oleh orang lemah sepertimu. Kau, Seking Fangs langsung marah setelah mendengar Slayer. Namun, sebelum ia sempat menanggapi hinaan Slayer, ia disela oleh Ewan. Jika kalian berdua ingin bertengkar, lakukanlah setelah ini selesai. Tidak semua dari kita punya waktu untuk mendengarkan pertengkaran kalian yang terus-menerus. Apakah kalian benar-benar percaya bahwa kalian akan memberikan kesan yang baik saat bertengkar seperti dua anak kecil? Kata Ewan dengan tenang. Slayer dan Seking Fangs sama-sama melotot ke arah Ewan, namun, tak satu pun dari mereka yang menyerangnya. Bukan karena mereka takut padanya, melainkan karena kata-katanya benar. Jika mereka mulai bertengkar sekarang, ada kemungkinan Izrot akan kehilangan kesabarannya dan mengusir mereka berdua dari istana alam mistis. Jika itu terjadi tepat setelah mereka memberikan beberapa material langka mereka, maka mereka hanya akan menyesalinya saat itu. Dia orangnya dari rumah lelang. Kesan pertama Izrot terhadap Slayer jauh dari kata baik. Dulu ketika ia melelang Nameless Blade, Slayer mencoba menggunakan kekuatan dan intimidasinya terhadap orang-orang di rumah lelang untuk membelinya dengan harga yang ditetapkan. Pada akhirnya, seorang pemain dari Crosshaven bernama Wes menipu Slayer agar membayar jauh lebih mahal daripada harga Nameless Blade. Oleh karena itu, Izrot memutuskan bahwa ia sudah diberi pelajaran. Beberapa pemain lain yang duduk di meja merasa sedikit menyesal karena bukan yang pertama mengajukan perintah pribadi. Jika Izrot benar-benar menyetujuinya, maka itu akan memberi Sage Falls keunggulan yang mereka butuhkan untuk kembali ke level kekuatan mereka sebelumnya. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa Sage Falls akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya sebelum peristiwa pelindung Amaharpe. Saya khawatir itu tidak mungkin, jawab Izrot. Jika dia mulai menerima perintah pribadi, itu hanya akan menghabiskan lebih banyak waktunya untuk naik level dan menjadi lebih kuat. Ditambah lagi, dia sudah kewalahan menyediakan inventaris yang cukup besar untuk istana alam mistis saja. Belum lagi kesepakatannya dengan Sleeping Gardenia. Wang Ping, Seking Fangs, dan beberapa orang lain di meja itu menatap Slayer dengan seringai atau seringai di wajah mereka. Seolah-olah mereka berkata, "Hah, pantas saja." Dengan ekspresi wajah mereka.
Bolehkah aku bertanya kenapa? Aku bersedia membayar berapapun harga yang kau sebutkan. Kata Slayer sambil menggertakkan giginya dan menahan amarahnya. Jika ada satu hal yang ia benci, itu adalah penolakan atas sesuatu yang diinginkannya. Biasanya, pada titik percakapan ini, ia akan melontarkan ancaman. Namun, Sagefall sudah memiliki terlalu banyak musuh yang menginginkan bencana bagi mereka. Slayer tahu bahwa mengancam Izroth sama saja dengan mengancam pil Emperor karena dialah yang akhirnya menyediakan pil-pil itu. Jika dia melakukan itu, guild-guild papan atas lainnya tidak akan ragu untuk bekerja sama dan menghancurkan Sagefall sepenuhnya hanya untuk menyerang Izroth, dan juga sisi baik pil Emperor. Meskipun ia tidak takut berkelahi, Sagefall saat ini terlalu lemah untuk memusuhi orang lain seperti dulu. Namun, begitu Sagefall mendapatkan kembali kekuatannya sebelumnya, Slayer sudah memiliki rencana untuk mengurus mereka yang telah berbuat salah padanya. Anda pasti tahu betapa memakan waktu untuk membuat pil kelas 1 dan kelas 2, tetapi keduanya tidak dapat mendekati pil kelas 3. Jika saya mulai menerima pesanan pribadi, bagaimana mungkin saya dapat memenuhi permintaan dan penawaran untuk istana alam mistis saya? Kata Izroth. Tentu saja, membuat pil tingkat 3 sama mudahnya dengan tingkat sebelumnya bagi Izroth, namun, hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk pil lainnya. Tuan Izroth, bolehkah saya bertanya? Salah satu pemain yang berada di ujung meja, jauh dari Izroth, berdiri dan berbicara. Izroth mengangguk sedikit dan mengulurkan tangannya sebagai isyarat agar pemain dapat berbicara dengan bebas. Semua orang di meja itu mengarahkan pandangan mereka ke pemain yang baru saja berdiri. Sebenarnya, tidak ada yang tahu identitas pemain itu. Karena dia adalah wajah yang tidak dikenal, jelas bahwa dia tidak memiliki status yang sebenarnya di komunitas game. Terima kasih atas kebaikan Anda. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Xingbai, namun, saya dikenal sebagai Hand in Fire di RML. Ucap Xingbai dengan sopan sambil membungkukkan badan sedikit dengan tangan terkepal sebagai tanda hormat. Xingbai, memang, nama itu sama sekali tidak mengingatkan kita pada siapapun. Sama halnya dengan nama karakternya, Hand in Fire. Saya juru bicara perkumpulan apoteker Firehead. Saya punya sesuatu yang bermanfaat bagi kita berdua yang ingin saya bicarakan dengan Anda, Izroth. Kata Xingbai sambil berdiri tegak dan berbicara dengan tenang. Oh, ada nama yang tak dikenal. Bahkan dengan pengetahuan akan ingatannya sebelumnya, Izroth belum pernah mendengar nama Firehead Apothecary Society, apalagi Xingbai atau Hand in Fire. Namun, dari jubah yang dikenakannya, Izroth dapat melihat bahwa Xingbai sebenarnya adalah apoteker tingkat 2. Perlu diketahui bahwa tidak semua guild papan atas memiliki apoteker peringkat kedua di bawah naungan mereka. Hal ini dikarenakan sulitnya menaikkan level keterampilan apoteker dibandingkan dengan profesi lain di RML. Namun, satu hal yang pasti, Xingbai adalah bagian dari 1% apoteker teratas di RML. Ketika semua orang mendengar nama perkumpulan apoteker Firehead, tidak ada reaksi apapun, kecuali ada raut penasaran di wajah mereka. Sama seperti Izroth, mereka dapat melihat bahwa Xingbai adalah apoteker tingkat 2. Namun, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun di sini yang pernah mendengar tentangnya sebelum hari ini? Sungguh, ada banyak bakat terpendam yang tersebar di seluruh dunia ini. Pimpinan perkumpulan apoteker Firehead ingin sekali berada di sini hari ini, tetapi, mereka saat ini sedang melakukan beberapa penelitian penting. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin tahu apakah Kaisar Pil bersedia bertemu dengan pimpinan perkumpulan apoteker Firehead saya. Lagi pula, hanya 2 apoteker tingkat 3 di RML yang harus saling mengenal. Xingbai berkata dengan rendah hati. Semua orang membelalak kaget. Apa yang baru saja dia katakan? Apakah mereka tidak salah dengar? 2 apoteker tingkat 3. Kepala perkumpulan apoteker hati api yang tidak dikenal ini adalah seorang apoteker tingkat 3, sama seperti Kaisar Pil misterius itu. Mungkinkah ini berarti bahwa Kaisar Pil lain telah muncul di RML? Bahkan Izroth sedikit terkejut dengan kata-kata Xingbai. Meskipun tidak terlalu sulit baginya untuk menjadi apoteker tingkat ketiga, mengingat keuntungan yang jelas dari pengalaman seumur hidupnya, ia tetap mengerti betapa sulitnya menjadi seorang apoteker bahkan bagi pemain yang paling terampil dalam profesi apoteker.
Izrod awalnya meramalkan bahwa akan butuh waktu setidaknya 1 atau 2 minggu lagi sebelum apoteker peringkat ketiga muncul. Lagi pula, seiring dengan peningkatan level pemain rata-rata dan pemain mulai mengumpulkan material berkualitas tinggi untuk membuat sesuatu, akan menjadi lebih mudah untuk meningkatkan peringkat apoteker secara alami. Namun, tampaknya dia tidak memperhitungkan seseorang seperti kepala yang disebutkan Xing Bai. Itu pasti menarik, setidaknya begitulah. Dan dia sebenarnya cukup penasaran untuk bertemu orang ini. Setelah memikirkannya sebentar, Izrod memutuskan untuk menerima tawaran Xing Bai. Karena dia sesama apoteker, saya yakin Kaisar Pil bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan kepala Anda ini. Saya tidak keberatan mengatur pertemuan. Izrod menanggapi. Bagus sekali, kita bisa membahas pengaturan yang tepat di lain waktu. Saat ini, ada hal yang lebih penting yang ingin kusampaikan kepadamu, kata Xing Bai dengan senyum puas di wajahnya. Hampir seketika setelah Xing Bai menyebutkan apoteker tingkat ketiga lainnya, para pemain yang duduk di meja mengirimkan pesan pribadi ke serikat organisasi masing-masing untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang perkumpulan apoteker Firehead dan pimpinannya. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki informasi penting seperti itu? Semua orang memiliki banyak pikiran yang berkecamuk dalam benak mereka saat mereka menatap Xing Bai dengan mata penuh rasa lapar. Mereka tidak lapar akan makanan, tetapi ingin segera berteman dengan Xing Bai, juga, perkumpulan apoteker Firehead yang belum pernah terdengar ini dan, tentu saja, kepala yang merupakan apoteker tingkat 3. Namun, mereka perlu memastikan Xing Bai tidak hanya berbicara omong kosong. Jika hal-hal tidak berjalan baik dengan Pil Emperor, maka mungkin saja orang yang memimpin ini bersedia menjalin hubungan dekat dengan salah satu dari mereka. Tidak perlu dikatakan lagi tentang potensi keuntungan memiliki apoteker tingkat ketiga dalam guild seseorang. Saya yakin Anda sangat menyadari biaya balai lelang sebesar 20% dan biaya konversi sebesar 10%. Meskipun tidak ada yang dapat dilakukan mengenai biaya konversi sebesar 10%, hal yang sama tidak dapat disesalkan untuk biaya balai lelang sebesar 20%. Oleh karena itu, saya bertanya-tanya apakah mungkin untuk membahas penjualan beberapa pil pilihan yang dibuat oleh Firehead Apothecary Society di dalam Mystical Realm Palace Anda, kata Xing Bai. Ia kemudian melanjutkan, tentu saja, kami harus mempertimbangkan berbagai detail. Namun, saya yakin kita dapat saling menguntungkan dari kemitraan ini. Anda tidak perlu bersusah payah atau mengeluarkan biaya apapun dalam keseluruhan proses ini. Xing Bai menduga karena Izrod bersedia bekerja sama dengan Kaisar Pil dan menjual pilnya, maka mungkin ada kemungkinan ia akan melakukan hal yang sama untuk perkumpulan apoteker Firehead. Sebelum masuk ke dalam, ia telah memeriksa pil yang tersedia di lantai pertama dan kedua. Meskipun setiap pil dapat dianggap sebagai sebuah karya seni, jumlahnya masih terlalu sedikit. Secara total, hanya ada 7 pil yang berbeda. Tidak perlu disebutkan tentang 3 pil kelas 3, namun, masih banyak ruang untuk pil kelas 1 dan kelas 2 tambahan. 225 usulan Niflheim. Izrod mengamati Xing Bai sejenak sebelum menjawab, baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Namun, perlu kamu ketahui bahwa Istana Alam Mistisku tidak menerima sembarang pil. Saya jamin, kami tidak akan berani mengeluarkan produk biasa-biasa saja yang akan merusak atau mencoreng nama baik perkumpulan apoteker Firehead. Meskipun kami tidak begitu terkenal, kami bangga dengan kemampuan kami dalam membuat ramuan. Yakinlah, kami hanya akan menyediakan pil dengan kualitas terbaik jika kita mencapai kesepakatan. Terima kasih atas waktu Anda, ucap Xing Bai sebelum duduk. Baiklah, aku akan melihat definisimu tentang kualitas nanti. Izrod menjawab dengan santai. Saya juga ingin mengatakan beberapa hal. Salah satu pemain lain di meja itu berdiri dan mulai berbicara. Begitulah, kedalaman pertemuan itu tumbuh semakin dalam seiring berlalunya waktu dan semua orang terlibat dalam percakapan. Sekitar 1 jam kemudian, pertemuan yang berlangsung di ruang konferensi Istana Alam Mistis akhirnya berakhir. Selama 1 jam terakhir, Izrod mendengarkan berbagai tawaran dan sudut pandang berbeda dari para pemain yang hadir. Pada akhirnya, ia memperoleh beberapa keuntungan yang wajar sambil memberikan beberapa keuntungan sebagai imbalannya. Namun, salah satu perolehan terbesarnya adalah harta karun baru berupa material langka yang akan diserahkannya kepada Kaisar Pil, sebagai hadiah dari mereka yang menghadiri pertemuan tersebut.
Ada juga 1.300 koin emas yang diperolehnya sebagai biaya masuk ke pertemuan tersebut. Oleh karena itu, Izrod tidak keberatan menghabiskan 1 jam waktunya dan ia merasa itu pasti sepadan. Saya harus meluangkan waktu untuk mempelajari materi langka yang baru. Izrod tengah berpikir dalam hati saat Sing Bai menghampirinya. Saya membawa beberapa pil untuk Anda lihat. Saya yakin setelah bergaul dengan Kaisar Pil, Anda pasti memiliki pengetahuan yang cukup tentang pil. Namun, jika Anda ingin Kaisar Pil melihatnya, saya telah diberi izin untuk menggunakan pil ini sebagai hadiah agar Anda dapat melakukannya. Kata Sing Bai sambil mengeluarkan 13 pil berbeda dari inventarisnya. Tidak buruk. Izrod mengamati pil-pil yang diletakkan di hadapannya dengan saksama. Meskipun kualitasnya agak kurang dibandingkan dengan pil-pil yang ia buat, kualitasnya jelas tinggi, terutama jika dibandingkan dengan pil-pil yang dijual di balai lelang. Misalnya, ada pil kelas 1 yang disebut pil peningkat gairah. Efeknya sederhana, tetapi tetap efektif. Nama, pil percepat I. Peringkat, kelas 1. Cara pakai, pengguna yang mengonsumsi pil ini secara permanen akan mendapatkan keterampilan pasif Quickened Steps. Quickened Steps meningkatkan kecepatan gerakan pengguna secara permanen sebesar 5%. Efek ini berlipat ganda saat pengguna tidak sedang bertempur. Catatan khusus, mengonsumsi pil ini lebih dari 1 kali tidak akan memberikan efek tambahan. Namun, mengonsumsi pil dengan kualitas yang lebih tinggi akan menggantikan efeknya. Bagi pemain seperti Izrod yang fokus utamanya adalah kecepatan dan kekuatan, pil ini akan sangat bermanfaat. Namun, pil ini juga berguna bagi pemain yang tidak fokus pada kecepatan karena 5% akan berlipat ganda saat pemain tidak dalam pertempuran. Ada banyak situasi yang menurut Izrod dapat membantu jika mengonsumsi pil quickening. Sebagian besar pil yang disajikan Sing Bai mirip dengan quickening pil karena sederhana, tetapi tetap efektif untuk sebagian besar pemain. Ada beberapa yang berfokus pada kelas gaya bermain tertentu, dan bahkan ada yang lebih rumit dari quickening pil. Tampaknya setelah hari ini, Firehead Apothecary Society tidak akan lagi menjadi kelompok yang tidak dikenal. Jika mereka mampu menghasilkan sesuatu setingkat ini, maka mereka pasti akan berkembang pesat. Namun, yang tidak sepenuhnya dipahami Izrod adalah mengapa mereka memilih momen khusus ini untuk menampakkan diri. Meskipun benar bahwa Sing Bai ingin menjual pil di Mystical Realm Palace karena saat ini merupakan satu-satunya toko milik pemain, ia dan Firehead Apothecary Society dapat dengan mudah bertahan hingga properti tersedia untuk toko mereka sendiri. Lagi pula, Izrod tidak percaya bahwa mereka ingin tokonya menjual pil mereka selamanya. Pada suatu saat, Mystical Realm Palace akan menjadi saingan dan pesaing utama toko yang dibuka oleh Firehead Apothecary Society. Jadi pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa Sing Bai mendatangi pesaing potensial dengan tawaran ini alih-alih beberapa guild papan atas? Memang, para anggota Firehead Apothecary Society bangga dengan hasil karya mereka. Hal itu tercermin dengan baik pada pil-pil yang Anda tunjukkan di sini hari ini. Tidak perlu lagi memverifikasi kualitasnya, pil-pil itu sudah berbicara sendiri dengan lantang dan jelas, komentar Izrod. Kata-katamu terlalu baik. Kami bekerja keras untuk meningkatkan diri dan keterampilan kami setiap hari, jawab Sing Bai. Namun, saya harus katakan bahwa dengan pil-pil ini saja Anda lebih dari mampu menjalankan toko Anda sendiri di masa mendatang. Mengapa Anda terburu-buru membiarkan toko pesaing potensial menjual pil Anda? Saya sangat meragukan Anda akan kesulitan menemukan pembeli potensial dengan jajaran pil ini. Lebih baik lagi, mengapa tidak langsung pergi ke serikat teratas yang lebih dari bersedia membeli pil Anda? Kata Izrod. Sing Bai menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, kami tidak ingin terlibat dalam pertempuran dan persaingan yang rumit antara guild-guild papan atas. Saat ini, kalian adalah satu-satunya pihak yang netral dan sejujurnya, dengan pengaruh pil Emperor dan kepala Firehead Apothecary Society milikku, tidak seorang pun akan berani menimbulkan masalah secara terbuka. Dia kemudian melanjutkan, mengenai pembukaan toko sendiri. Itu tentu saja mungkin di masa depan. Namun, saya yakin Anda menyadari betapa mahalnya kebutuhan seorang apoteker. Termasuk saya, ada total 10 apoteker peringkat kedua di dalam perkumpulan apoteker Firehead. Kami semua ingin menjadi apoteker peringkat ketiga, namun, kami tidak ingin menjadi pabrik pil untuk serikat-serikat papan atas.
10 apoteker peringkat kedua. Bahkan 10 guild teratas hanya memiliki 0 hingga 2 apoteker peringkat kedua di antara jajaran mereka, tetapi kelompok ini sebenarnya memiliki 10 apoteker. Siapa sebenarnya kelompok pemain ini yang mampu mempermalukan guild teratas di departemen apoteker? Izrod dan Xingbai melanjutkan pembicaraan mereka dan akhirnya mencapai kesepakatan. Izrod setuju untuk menjual pil-pil itu di Istana Alam Mistis dan sebagai imbalannya, ia akan menerima 10% dari semua keuntungan yang diperoleh dari pil-pil itu. Xingbai tidak mempermasalahkan ketentuan yang ditetapkan Izrod. Rumah lelang itu mengenakan biaya yang sangat besar, yaitu 20%. Dengan menjual pil-pil itu di dalam Istana Alam Mistis, mereka akan menghemat 10% dari total keuntungan mereka. Jadi sekarang jika mereka menghasilkan koin emas senilai 1 juta RMB dari transaksi mereka, alih-alih membayar 200.000 RMB, mereka hanya akan membayar 100.000 RMB. Jumlah penghematan yang akan mereka peroleh dari kesepakatan ini akan menjadi sangat besar. Dengan 10% yang diterimanya, Izrod akan mampu menutupi pajak toko pribadi untuk pil-pil itu dan tetap memperoleh laba yang lumayan. Apa yang harus ia lakukan? Sama sekali tidak. Saya akan mengirimkan inventaris lengkap dalam beberapa hari ke depan. Sekarang, mengenai pertemuan dengan kepala, kata Xingbai. Xingbai kemudian mengatur waktu agar pemimpin dan Kaisar Pil dapat bertemu langsung. Ia mengirim permintaan pertemanan kepada Izrod yang diterima dan setelah mengonfirmasi beberapa hal, ia membungkus sopan dan berpamitan sebelum pergi. Namun, begitu Xingbai melangkah keluar dari Istana Alam Mistis, ia dibombardir oleh undangan dari berbagai pihak yang hadir selama pertemuan tersebut. Jelas bahwa mereka ingin membentuk semacam koneksi. Sekarang, satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu adalah Izrod, Niflheim, dan Asgard yang telah memulai percakapan mereka. Adapun Mariposa, dia telah mengucapkan selamat tinggal kepada Izrod hanya beberapa detik setelah pertemuan itu berakhir. Ternyata dia memiliki beberapa urusan sebelumnya yang harus diurus. Yang tidak diduga Izrod adalah Ewan, salah satu pemimpin serikat pertama yang datang, pergi tidak lama setelah Mariposa. Ia mengucapkan salam perpisahan sederhana dan berkata bahwa ia berharap dapat bertemu Izrod lagi suatu hari nanti. Faktanya, Ewan adalah salah satu orang yang paling pendiam di meja selama pertemuan itu dan hampir tidak berbicara sama sekali. Izrod penasaran dengan apa yang diperoleh Ewan dari semua ini. Namun, tidak ada gunanya untuk terus memikirkan sesuatu yang telah berlalu. Saat ini, Izrod baru saja mendengar sesuatu yang sangat menarik dari Niflheim. Meskipun kami tidak yakin tanggal pastinya, yang pasti minggu depan antara Jumat dan Minggu. Saat ini, kami menempatkan seseorang di sana sepanjang waktu karena alasan yang jelas. Namun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan kami ingin Anda menjadi bagian darinya, Izrod. Saya tidak perlu memberitahu Anda betapa pentingnya mengklaim wilayah pertama dalam RML, kata Niflheim. Wilayah pertama. Jika para pemimpin guild sebelumnya mendengar kata-kata itu, Blue Oasis akan segera menjadi musuh publik nomor 1 sampai mereka mengungkapkan informasi mengenai wilayah itu. Menghadapi tekanan dari begitu banyak guild papan atas, Blue Oasis tidak punya pilihan selain menyerah dan menyerahkan lokasinya. Ketika itu terjadi, mereka akan kehilangan keuntungan yang mereka miliki sebelumnya. Izrod menyadari bahwa Asgard tampak tidak nyaman saat Niflheim berbicara. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia masih memiliki perasaan campur aduk tentang mengungkapkan informasi sensitif tersebut kepada seseorang yang hampir tidak mereka kenal. Namun, dia memutuskan untuk mempercayai penilaian karakter Niflheim dan akhirnya mengizinkannya untuk mengungkapkannya. Tentu saja, dia memastikan bahwa Niflheim berjanji untuk tidak menyebutkan koordinat apapun. Izrod merasa bahwa Niflheim terlalu percaya dalam kasus ini dan Asgard berhak untuk merasa tidak nyaman seperti sekarang. Jika Izrod memiliki niat buruk, maka itu akan menyebabkan sakit kepala yang tak ada habisnya bagi Blue Oasis. Mengapa Niflheim begitu mudah mempercayainya dengan informasi sensitif yang dapat mengubah masa depan Blue Oasis secara radikal jika Izrod memutuskan untuk membuka mulutnya tentang hal itu? Ketika Izrod menanyakan pertanyaan itu, Niflheim menjawab tanpa ragu. Kau sudah berjanji padaku bahwa kau tidak akan mengungkapkannya, dan aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi jika aku berbakat dalam satu hal dalam hidup, itu adalah menilai karakter seseorang. Jika aku salah menilaimu, maka aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri dan menghadapi konsekuensi yang menyertainya. Namun,
Aku tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi. Niflheim berkata dengan percaya diri. Apa yang kau butuhkan dariku sehingga Blue Oasis tidak mampu melakukannya sendiri? Tanya Izroth. Meskipun kuat, Blue Oasis tidak kekurangan pemain yang terampil. Ia sangat meragukan bahwa Blue Oasis menginginkannya membantu mereka hanya karena kemampuan tempurnya. Niflheim memberikan ekspresi tak berdaya saat berkata, kami telah banyak memikirkan hal ini dan, pada akhirnya, kami tidak memiliki cukup pemain yang siap untuk mencoba hal seperti itu, meskipun kami memiliki waktu hampir seminggu untuk mempersiapkannya. Saat ini, kami hanya memiliki 2 kelompok inti yang sepenuhnya siap untuk menangani situasi tersebut dan 1 kelompok yang cukup siap. Dia kemudian melanjutkan, untuk kelompok terakhir. Disitulah peranmu. Sejujurnya, bahkan dengan bantuanmu, aku tidak yakin kita bisa melakukannya. Namun, itu adalah persyaratan untuk wilayah yang ingin kita dapatkan. Selain itu juga yang pertama dari jenisnya yang ditemukan di RML. Izroth, aku yakin kau mengerti betapa pentingnya ini bagi guild papan atas seperti kita. Blue Oasis akan menjadi yang pertama menyelesaikan penyerbuan di RML. Selanjutnya bab 226 pembukaan peti harta karun.